Assalamualaikum. Kelas berapa ini? 11 TKP 1 ya. Hari ini pelajaran PAI BP ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin, disiapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 OTKP 1. Siapa yang hari ini nggak masuk? 2 orang ya? Iya, berarti total ada berapa hari ini Syifa? 20 orang. Oh maaf, 30 orang yang masuk pada hari ini ya untuk pelajaran agama ya. Oke, baik. Kita masuk, izinkan Ibu menjelaskan terlebih dahulu kira-kira tujuan pembelajaran kita tuh apa sih pada hari ini. Jadi kita belajar nggak sembarangan belajar aja. Ada tujuan yang bisa kita capai. Coba dilihat dulu di halaman 50. Ada tentang kompetensi inti sama kompetensi dasar. Ibu jelasin dulu kompetensi inti itu kalian ngapain, kompetensi dasarnya ngapain. Kompetensi inti itu ada 4. Yang pertama, kita bicara tentang penilaian tentang keagamaan. KI 1. KI 2. KI 2 penilaian apa teman-teman? Sikap sosial. KI 3 pengetahuan. KI 4 adalah keterampilan. Nah, lihat di KD kompetensi dasar. KI 1 turun ke KD 1, KI 2 turun ke KD 2 titik. Nah, ini penilaiannya nanti berjalan. Ibu perhatikan. Nah, poin pengetahuan inilah yang akan kita ambil nilainya selama kalian belajar di kelas. Apa KD 3-nya? Ibrahim, tolong dibaca KD 3.1 apa Ibrahim? Menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ayat 5. Bukan, Quran surat An-Nisa ayat. Menganalisis Quran surat An-Nisa ayat 48. Ayat 48, ayat 50. Nah, cukup. Itu untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya, lihat di 4 titik. Tolong Faisal dibaca Faisal. 4 titik apa aja Faisal keterampilannya? Harus bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Terus yang kedua mendemonstrasikan Quran surat An-Nisa ayat 59. Setelah itu baru berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah yang sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke. Anak-anak, berarti Quran suratnya jelas. An-Nisa 59. Nanti ada hadis yang terkait juga. Yang pertama, tadi kan yang dibilang sama Ibrahim harus bisa menjelaskan atau poin ketiganya? Menganalisis. Jadi nanti ada kalian harus bisa menjelaskan isi kandungan dari Quran surat An-Nisa 59. Habis itu ada identifikasi hukum tajwid. Habis itu kalian nanti tujuan pembelajarannya harus bisa menjelaskan sikap perilaku yang sesuai dengan Quran surat An-Nisa 59. Dan juga nanti ada hafalan. Harus bisa hafalan. Dan juga presentasi dari hasil diskusi. Oke, anak-anak, kita sekarang masuk di bab berapa? Bab 6. Apa temanya bab 6? Tentang perilaku taat. Ya, lihat di halaman berapa adanya? 51. Anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan fokuskan pada bab Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi cuma 1 bab aja nih yang kita bahas. Temanya itu adalah tentang taat pada aturan. Udah bisa kegambar belum kira-kira taat pada aturan tuh maksudnya kayak apa? Bisa kegambar kan? Kalian sebagai siswa berarti taat kepada aturan sekolah. Sebagai anak di rumah berarti taat kepada aturan di rumah. Sebagai masyarakat berarti taat pada aturan di
masyarakat di lingkungan yang dibuat oleh RT RW misalnya, terus di rumah yang dibuat oleh ayah. Nah, kalau misalnya kayak kalian nih malam-malam pulang jam 10 malam tuh kira-kira melewati taat apa memang peraturannya seperti itu di rumah? Batas jam malam kalian jam berapa? Jam 9? Jam 12? Jam 10? Yang penting sebelum jam 10 udah nyampe rumah gitu? Ya, ada yang mungkin batas aturannya nggak ada aturan, jangan-jangan nggak pulang-pulang ya. Oke, nah bab kita adalah tentang perilaku taat pada aturan. Tadi kalian udah bisa gambarin tuh kalau aturan di rumah, peraturan di sekolah. Apa kira-kira? Datang ke sekolah tepat? Apa fenomena yang osis temukan kira-kira di bawah? Banyak yang datang terlambat. Berarti dia nggak disiplin kan? Nah, apalagi kira-kira pelanggaran-pelanggaran di sekolah? Nggak pakai atribut sekolah, topi, dasi, gesper, segala macam. Nggak bawa buku termasuk nggak taat aturan nggak kira-kira? Iya, yang nggak bawa buku ke sekolah berarti termasuk dari tidak taat pada aturan. Sampai sini kegambar ya. Taat pada aturan itu maksudnya gimana kegambar ya. Nah, umat Islam itu kan pegangannya dua, Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang taat pada aturan, ada ayat Al-Qurannya. Quran surat apa? Ayat 59. Ya. Ibu coba baca awalnya dulu, kalian tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, anak-anak itulah potongan ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Kalau gitu, Ibu mau tes deh. Siapa yang mau coba baca Quran surat An-Nisa ayat 59? Iya, Dita, boleh Dita. Coba tolong dibimbing teman-temannya. Dita mencontohkan bagaimana bacaan Quran surat An-Nisa 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Terima kasih Dita. Tadi Dita udah nawarin diri mau mencoba baca, kasih contoh ke teman-teman gimana cara baca Quran surat An-Nisa 59. Terus ada lagi yang mau coba? Baca coba. Ya, Cahyo. Silakan Cahyo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ar rasul walu wil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Cahyo. Tadi sudah mau mencoba membaca Quran Surat An-Nisa 59. Nanti yang lainnya juga Ibu pengen kalian juga bisa membaca dari Quran Surat tersebut ya. Setelah itu kita ke terjemahnya. Nah, lihat di papan tulis ada PPT terjemah dari Quran Surat An-Nisa 59. Yaitu artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam konteks ini siapa Rasulnya? Itu adalah Nabi dan ulil amri. Apa itu ulil amri? Atau pemimpin di antara kita semua. Kemudian kalau misalnya kita punya pendapat, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Yaitu adalah maksudnya siapa? Al-Quran. Dan juga kepada Rasul, itu adalah maksudnya atau hadisnya. Betul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik dari akibatnya. Anak-anak dilihat buku LKS-nya, buku paketnya halaman 51 di poin nomor 2. Nah, Ibu nanti mau tanya nih, kira-kira arti dari mufrodat yang kita baca tadi. Ya, mufrodat itu apa? Mufrodat adalah potongan dari, arti dari kosakata. Kalau tadi kan terjemah keseluruhan, ayatnya dibaca sama Dita, sama Cahyo, terjemahnya Ibu baca. Sekarang berarti Ibu akan tanyakan apa saja arti dari potongan-potongan ayat di atas. Ya, oke. Coba Ibu mau tanya ke Adit. Nah, Adit, coba disimak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Adit, Ibu mau tanya arti dari atiullah wa atiur rasul apa, Adit? Artinya kalian taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Taati Allah dan taati Rasulullah. Itu kalau yang bacaannya yang mana, Din? Arti dari taati Allah dan taati Rasul. Yang ini Ya. Bu, satu. Ati Allah wa atiur Rasul. Fazri, coba Fazri. Kalau kosakata yang bacaannya wa ulil amri minkum artinya apa, Fazri? Dan ulil amri atau penanggung jawab urusan di antara kalian. Dan ulil amri itu artinya berarti pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Terus kalau misalnya arti dari fa'in tanazatum fi syai'in apa, Dit? Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu. Berselisih atau bersedih, Dit? Berselisih Bu. Berselisih maksudnya apa, Dit? Berbeda pendapat. Berbeda Pendapat. dalam Sesuatu. Nah, selanjutnya Fazri, kalau kita berbeda pendapat, berbeda sesuatu, ada perintahnya farudduhu ilallahi wa rasul. Maksudnya apa, Fazri? Maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasulullah. Mengembalikan apa, Fazri? Mengembalikan pendapat. Solusi dari pendapat atau permasalahannya diberikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya Allah dan Rasul apa, Fazri? Allahnya berarti konteksnya kemana? Quran. Al-Quran, Al-Quran. Rasul berarti ke hadis. hadis ya. Bagus, terima kasih Adit sama Fazri ya. Ya, kalau tadi kita sudah dengerin bacaan Quran dari Dita sama Cahyo, terus juga tadi Adit sama Fazri udah jelasin makna per kosakata ayat. Sekarang kita lihat yuk hadisnya, ada di halaman 51 juga, teman-teman. Halaman 51 ada hadis yang berkenaan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya, hadis. Siapa yang mau coba baca hadis? Nadia. Oke, Nadia, silakan dibaca hadisnya, bunyinya seperti apa, Nadia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man ata'ani faqad ata'allaha wa man asani faqad asallallah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa'a amiri faqad asan. Shadaqallahul azim. Ya, Nadia, terima kasih Nadia sudah membaca hadis di halaman 51 keterkaitan antara Quran Surat An-Nisa 59 dengan hadisnya. Nah, tolong coba dibaca Rizky, terjemah dari hadisnya Rizky. Artinya, barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka terhadap amirku, berarti ia durhaka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tadi Rizky sama Nadia udah baca tentang hadis dan terjemah dari hadis yang berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa 59, taat pada aturan. Nah, tema kita hari ini cukup dua itu saja, Quran dan hadis. Setelah ini, Ibu akan kasih lihat salah satu contoh video yang berkaitan dengan taat pada aturan. Nah, nanti dari video itu, kalian harus bisa menganalisis maksud dari video itu apa. Ya, nanti kalian lihat dulu videonya, tayangannya. Ibu akan tayangkan setelah ini. Terus kalian siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Kalian catat dari video ini yang bisa kalian analisis itu apa. Setelah itu kita akan buat kelompok diskusi tentang materi yang ada di buku paket dan juga di video, ya.
Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke metode make match. Apa itu make match? Memasangkan pasangan kosakata ayat dengan terjemah. Nah, kalian bebas menunjuk siapapun yang kalian mau tunjuk, teman kalian, untuk memasangkan dari si potongan dengan terjemahnya. Patokan kita adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pastikan nanti kalian konsentrasi, bener nggak teman kalian ngurutin potongan ayat dan juga potongan terjemah. Paham ya? Caranya adalah silakan dipilih ayatnya, kertasnya, lalu tempel pakai kertas isolasi di papan tulis, nanti langsung tunjuk teman yang selanjutnya untuk meneruskan terjemah dan meneruskan ayat. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kita akan mulai dari yang ngambil untuk ayat Al-Qur'annya terlebih dahulu. Silakan kelompok 1, kelompok 2, siapa yang mau maju duluan? Ya, Faisal, maju Faisal. Pilih Faisal, potongan ayat pertama dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Faisal. Ya, dipilih isolasinya Faisal, dipotong, langsung ditempel Faisal di papan tulis. Faisal silakan ditunjuk dari kelompok 3, 4, Faisal. Siapa yang mau pasangkan terjemahnya, Faisal? Saiful, silakan Saiful. Pilih terjemah dari bacaan ya ayyuhalladzina amanu, Saiful. Ya, silakan duduk Saiful. Anak-anak, kira-kira benar nggak nih ayat pertamanya bacanya ya ayyuhalladzina amanu? Benar. Terjemahnya benar, hai orang-orang yang beriman? Benar. Saiful, kita balik ke ayat. Silakan Saiful bebas tunjuk dari kelompok 1 dan 2 siapa yang mau masangkan ayat berikutnya, Saiful. Cahyo, silakan Cahyo maju. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, bacanya apa Cahyo? Kita cek ya teman-teman, apakah kosakata Cahyo setelah ya ayyuhalladzina amanu, Cahyo memilih kosakata ati Allah. Benar nggak? Benar. Cahyo silakan untuk terjemah ditunjuk bagian kelompok 3, 4. Ibrahim, silakan Ibrahim. Terjemah dari ati Allah, silakan Ibrahim. Apa kira-kira terjemahnya ya? Ini dulu yang ini. Ini benar. Ya, benar artinya? Benar, mantap Ibrahim. Tunjuk Ibrahim bagian kelompok 1, 2. Stephen, setelah ati Allah bacanya apa Stephen? Benarkah itu? Benar. Stephen tunjuk temannya. Devi, ya silakan Devi. Devi, terjemah dari bacaan Atiur Rasul. Atiur Rasul apa artinya? Ya. Oke, bagus. Sesuai. Atiur Rasul mentaati Rasul. Devi, ditunjuk Devi, kelompok 1, 2. Siapa kira-kira Devi? Aldo. Silakan pemain bola kita. Aldo. Maju ke depan Aldo. Terusan dari ayat Atiur Rasul apa Aldo? Ladina amanu atiullah wa ati rasul. Nah Aldo terusin. Kira-kira apa terusan ayatnya?
Ya, kata Aldo jawabannya Fisaiin, bener nggak? Salah teman-teman, ternyata. Aldo, tunjuk temannya siapa yang harus membenarkan, membetulkan. Dari sini Aldo, dari kelompok 1-2. Rizky, ya, mantap. Ini dia, Rizky, ayo Rizky. Katanya benerin Rizky, Fisaiin katanya salah. Silakan maju ke depan, dicari potongan ayatnya yang mana yang benar. Ya boleh balik. Aldo silakan balik. Dicabut dulu Rizky nanti kata-kata Fisaiinnya. Wa ulil amri minkum. Rizky, ditunjuk Rizky kelompok 34. Linda, maju Lin. Kata-kata wa ulil amri minkum fa'in tanazatum Lin. Silakan dicari Linda. Itu benar, itu dulu ambil. Pakai isolasi. Anak-anak, lihat kata-kata wa ulil amri minkum fa'in tanazatum. Wa ulil amri minkum artinya dan ulil amri diantara. Fa'in tanazatum berarti belum keambil terjemahnya. Ganti. Linda silakan tunjuk temennya yang suruh maju ke depan. Hikmah, silakan Hikmah. Hikmah cari terjemah dari fa'in tanazatum. Silakan Linda duduk. Kira apa terjemah dari fa'in tanazatum? Di bawahnya, nggak usah dicopot, di bawahnya aja. Benar teman-teman? Nah, kita tadi udah selesai pakai metode make match, memasangkan potongan ayat sama terjemah. Gimana menurut kalian? Enak nggak pakai metode itu? Lebih nyambung? Lebih nyambung, lebih tertantang ini ya, ngertiin kosakata ayat sama terjemah. Jadi siapa yang sempat salah? Aldo, iya, Aldo bingung ternyata. Nah, itu tadi kalau kita tidak memperhatikan ayatnya ada kesalahan. Nah, kalian membenarkan atau mengoreksi sehingga membetulkan dari pasangan-pasangan ayat dan juga potongan terjemah. Oke, anak-anak, kesimpulan hari ini apa kira-kira intinya dari Quran Surat An-Nisa 59? Kita harus taat pada aturan. Kita hidup manusia punya aturan dua pegangan. Satu adalah Al-Quran, kedua hadis. Tadi pesannya apa? Jika kita berselisih pendapat atau ada perbedaan, maka semuanya kembali kepada Allah, yaitu Al-Quran dan kepada hadis. Setelah itu apa lagi? Perintahnya satu lagi. Taat kepada apa itu ulil amri? Pamim? Digarisbawahi selama tidak dalam kemaksiatan. Oke anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih kalian sudah berkontribusi dengan baik. Tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Cukup, Ibu cukupkan ya. Ibu cukupkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.